Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyah Fazahira dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari TRO 24 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait Free RTOS. Jadi pada Free RTOS sendiri dia memiliki 4 status transisi task. Jadi ada running, CPU akan mengeksekusi instruksi dari teks ini secara aktif. Lalu pada status ready, dia akan siap dieksekusi. Jadi sedang mengantri memori untuk giliran CPU. Lalu untuk status block, dia akan menunggu event binder, data di queue atau delay waktu. Lalu untuk status suspended, dia dikeluarkan dari penjadwalan via Vitas suspend. Lalu ada preemptive scheduler. Dia merupakan algoritma penjadwalan. Jadi Free RTOS akan menjamin sistem deterministik dengan mengalokasikan CPU pada task ready berprioritas tinggi. Nah, mekanisme preemption-nya ini, jika task prioritas tinggi bangun, maka scheduler menghentikan paksa task rendah yang berjalan untuk peralihan instan. Nah, untuk konteks switch dan stack, konteks saving, dia menyimpan register fisik ke stack RAM task yang berhenti. Untuk konteks restoring, dia akan memuat register dari stack RAM task baru ke fisik CPU. Untuk stack overflow, fenomena fatal jika alokasi memori lokal melebihi ruang stack RAM. Untuk interrupt services ini ada deno blocking. Dia dilarang memanggil API yang memicu kondisi tertidur atau Vitas delay di dalam fungsi ESR. Nah, from ESR API, dia gunakan API khusus bersufiks from ESR untuk sinkronisasi aman dengan struktur kernel. Lalu untuk context switch, dia menggunakan port yield from ESR untuk memicu context switch instance setelah ESR selesai. Lalu ada error recovery algorithm. Nah, langkahnya yang pertama itu mengambil alih. Jadi dia akan mendelete hardware I2C dan inisialisasi GPIO sebagai output OD. Dengan reset slave, dia mengirimkan 90. Yang kedua, reset slave itu mengirimkan 9 pulse detak tiruan pada SCL untuk mengosongkan register. Lalu yang ketiga ada sinyal stop. Dia memanipulasi bit SDA dan SCL secara manual untuk kondisi stop. Dan yang keempat ada inisialisasi. Dia melakukan inisialisasi ulang driver hardware peripheral atau init. Jadi ada sinkronisasi dan proteksinya, yaitu yang pertama binary semaphore. Dia saklar biner 0/1 yang ideal untuk ESR to task signaling instant. Lalu ada counting semaphore. Dia merupakan token bernilai jamak 0 sampai n untuk buffer atau cluster hardware. Dan yang terakhir ada mutex. Dia token ownership untuk memproteksi shared resources atau bus I2C atau SPI. Nah, ini ada priority inheritance. Jadi untuk task tinggi dia akan menunggu mutex. Lalu untuk teks rendah dia prioritasnya tuh akan naik atau inherited, dan teks menengah akan terblokir. Jadi sistem menaikkan prioritas teks rendah akan agar bisa segera melepas mutex untuk teks task tinggi. Nah, ada komunikasi antar tasknya. Ada queue atau FIFO di object thread safe bertipe by copy. Data akan diduplikasi ke RAM internal Free RTOS sehingga data asli aman dimodifikasi. Nah, ada task notification atau alternatif modern yang 45% lebih responsif. Tanpa alokasi memori perantara, hemat RAM secara signifikan. Ada stream buffers didesain untuk single producer, single consumer. Dia sangat cocok untuk aliran data WART, DML, atau audio digital.
Nah, trigger levelnya dia menerima hanya bangun jika akumulasi data menembus ambang batas, mengurangi overhead context switching. Nah, ini ada heap management. Di heap 1, alokasi naik tanpa pembebasan atau bebas fragmentasi standar otomotif. Lalu heap 4, dia menerapkan block coalescing atau menyatukan sel bebas. Dia akan direkomendasikan untuk komersial. Lalu heap 5 memungkinkan pengalamatan memori melewati batasan beberapa wilayah RAM terpisah. Nah, static allocation tanpa memori dinamis atau out of memory digunakan pada ISO 26262. Nah, untuk materinya cukup sekian. Kita akan masuk ke video percobaannya. Oke, jadi sebelumnya kita mengawas program tersebut, kita menggunakan Include untuk beberapa studionya untuk mendefinisikan DSP dan juga RTOS-nya, menggunakan driver GPIO dan juga ASP timer, lalu kita mendefinisikan untuk pin LED dan PDAT-nya. Jadi kita menggunakan ini cukup penting teman-teman untuk menggunakan definisi statiknya, fungsi statik untuk menggunakan RTOS objeknya. Jadi ketika tidak menggunakan ini maka tidak akan terjadi RTOS karena ini menggunakan sistem over handle yang artinya nanti akan berganti-ganti untuk mengerjakan tugasnya. Dan sini menggunakan fungsi static bool buat untuk menggunakan levelnya ketika nanti ESP-nya berjalan seperti apa, menggunakan fungsi while, fungsi if, lalu juga kita menggunakan fungsi static kembali bawahnya untuk mengukur level time up yang di integer 64, menggunakan fungsi while if juga. Lalu di sini kita menggunakan fungsi static void di mana ini untuk mendefinisikan pull up pull down-nya ketika nanti dari DHT-nya membaca seperti apa, lalu static bool untuk data rate-nya untuk menggunakan fungsi float atau temperature change-nya dan juga untuk membaca vibrity-nya. Dari sini akan menarik data atau menggunakan start sinyalnya seperti apa. Jadi menggunakan GPIO direction-nya juga dikasih delay seperti berapa lama untuk penggunaan LED-nya. Lalu sini menggunakan fungsi if beberapa, lalu pembacaan bit menggunakan fungsi integer yang dimana ketika integernya kurang dari 40 maka dia akan mengembalikan ke bagian false-nya. Ini menggunakan tadi juga, kita langsung ke bawah aja. Sini untuk mendefinisikan dari tahan dari humidity dan juga temperaturnya menggunakan rumus dari UI16 T. Lalu sini ini untuk mendefinisikan tasknya, di mana kita menggunakan static void LED task juga dengan dimana void dikali dengan pilih parameter. Ini menggunakan fungsinya, menggunakan semua kembali untuk RTOS-nya, juga delay 2 detik untuk membaca DAT selanjutnya akan menggunakan delay 2 detik. Nah di sini jadi kita mendefinisikan bahwasannya nanti ketika LED nyala maka dia akan membaca DAT 22 lagi. Lalu setelah LED mati maka dia akan membaca DAT kembali. Nah ini untuk pendefinisian DAT-nya. Jadi ketika LED mati atau LED nyala itu akan DAT-nya akan membaca terlebih dahulu. Nah di sini menggunakan fungsinya. Nah ini untuk fungsi LED. Nah sekarang kita akan lihat langsung ke simulasinya. Dari sini. Nah di sini pembacaannya kita menggunakan sensor DAT dan juga LED. Jadi ketika LED menyala, misalnya LED nyala, maka dia akan membaca. Ketika LED mati, maka dia akan membaca lagi. Nah, kita lihat di sini sekarang. Sini kan posisinya, ketika LED mati, maka dia langsung membaca. Ketika LED nyala, dia akan langsung membaca kembali. Itu pun berterus-terus sampai programnya selesai seperti itu. Terima kasih.